Padahal kebenarannya bukan Allah mengingkari janji gitu kan. Karena bagi Allah tidak ada janji dan tidak ada sumpah gitu kan. Kalaupun ada janji dan sumpah bagi dia sah-sah aja kan untuk dilanggar gitu kan. Siapa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Oke teman-teman, kali ini gue bikin video sendiri lagi gitu ya. Dan mohon doanya, adik gue lagi kurang sehat gitu. Dan kebetulan memang gue harus membuat video seperti ini sekali-sekali kan seperti itu. Masa harus terus kolaborasi ya seperti itu ya. Karena belum mengambil tema podcast macam itu ya, oke. Kali ini gue ingin bukan ngebahas ya, mungkin ingin ya sama aja sih ya gitu. Intinya gini, kan di kita itu sering kali terjadi gitu kan, bahkan mungkin hampir setiap tahun terjadi perbedaan permulaan puasa, bahkan nanti akhirnya pun berbeda lebaran seperti itu ya teman-teman gitu kan. Dan itu alangkah kurang asiknya sebenarnya gitu kan, tapi ya fine-fine aja sih menurut gue pribadi, maksudnya gue pribadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berbeda dengan gue di dalam permulaan maupun perayaan bulan suci Ramadan ini, ya biasa aja gue gitu, tetap care, tetap baik, dan tetap satu sama lain saling menghormati, karena hal itu yang yang sangat gue sukai seperti itu teman-teman. Nah, melihat hal ini, apakah misalnya kita boleh membanding-bandingkan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu kan? Tidak juga gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa oh, enggak dong, kita yang benar gitu kan, kita yang terakhir gitu kan, atau katakanlah kita yang hari Ahad seperti itu gitu kan, enggak juga. Soalnya di beberapa negara kayak macam Arab Saudi, Qatar gitu kan, terus kemudian Aljazair, terus kemudian Mesir, terus kemudian Lebanon gitu kan, Suriah gitu kan, terus banyak lagi ada beberapa negara lagi maksud gue yang memang merayakan Lebaran atau bulan suci Ramadan itu kemarin seperti itu, maksudnya bukan kemarin ya, hari Sabtu seperti itu teman-teman. Nah, kita sendiri di Indonesia hampir kebanyakan merayakannya, atau bukan hampir kebanyakan ya, pemerintah mengumumkan hari Ahad seperti itu gitu kan. Dan di Amerika Serikat dan juga di Australia kalau tidak salah, yang mayoritas bisa dibilang minoritas muslim di sana, itu juga merayakannya memulai puasanya itu kemarin di hari Sabtunya maksud gue gitu. Jadi kita merayakannya hari Ahad kan seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau melihat secara umum ya, kalau kita mau lihat lebih luas lagi, secara umum ya lebih umum mereka gitu kan. Mereka hampir di beberapa negara kan seperti itu. Nah, sedangkan kita cuma di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal umum ya, kalau misalnya umum di seluruh penduduk bumi ya lebih umum mereka gitu kan. Ya, tapi nggak tahu juga sih gitu teman-teman ya. Kalau memang iya di Indonesia hari Ahad, ya berarti kita ya terakhir seperti itu. Maksudnya tertinggal gitu satu hari seperti itu ya. Tapi gue gini ya, ingat gue dulu pernah ada seseorang bercerita ke gue, kenapa sih katanya kita tuh di hari raya juga harus merayakan lebih dulu gitu kan. Kalau terus kemudian juga ada puasa juga lebih dulu katanya gitu kan. Jadi mereka tuh mengibaratkannya gini, kalau misalnya mereka yang di Arab Saudi itu ibaratnya kata mereka gitu kan, sholat idnya hari ini terus kemudian kita besok, maka kita tertinggal gitu kan. Alangkah bagusnya katanya mereka kita merayakannya hari ini gitu kan. Mereka melihatnya dari terbitnya matahari kan seperti itu gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah merayakannya hari ini tuh, kita tuh sejenis kayak semacam bis yang dari Arab Saudi mau ke langit ibaratnya seperti itu ya. Itu tuh kita dari hari ini sudah berjalan menuju ke sana gitu, dan kita begitu sampai ke Arab, karena bisnya di Arab diistilahkan seperti itu gitu, yang pernah gue dengar dari seseorang dulu. Jadi kita itu nanti sampai di Arab, dan ketika orang Arab itu katanya merayakan sholat id, kita sudah bersiap dan kita akan bersama-sama naik katanya gitu. Kalau misalnya kita Arab duluan, ibaratnya katanya dari sana bisnya udah berangkat gitu kan ke atas, katakanlah mungkin ke tempat yang maha suci atau gimana lah, terserah gitu ya. Terus kemudian kita baru merayakannya, artinya katanya kita tuh tertinggal gitu, ketinggalan katanya seperti itu gitu kan. Tapi ya alasan itu ya menurut gua, bukan menurut gua ya, gua cuma cengar-cengir aja dengarnya gitu, kok masa gitu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir soal siapa salah dan siapa yang benar, menurut gue sih di sini nggak perlu ya gitu kita berpikir sampai sejauh itu gitu. Artinya gue sendiri juga nggak akan mengatakan bahwa ini salah ini benar gitu kan. Justru dengan adanya puasa dan dengan tujuan dari puasa itu sendiri gitu kan, sebagaimana Allah memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah kan begitu gitu kan. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita berpuasa agar kita tuh bisa menjadi orang yang lebih bertakwa gitu kan. Nah, sedangkan bicara takwa ini kan artinya sangat luas gitu kan. Maksudnya sangat bisa dibilang cukup nggak sesederhana itu gitu. Pokoknya nggak sesederhana taat aja gitu kan. Kita bisa mengartikannya bahwa takwa itu taat kepada Allah gitu kan, takut kepada Allah gitu kan.
ya arti taat dan takutnya itu sendiri kan seperti apa gitu kan, dan bagaimana gitu bentuknya kan seperti itu gitu kan di dalam perbuatan dan sikap semacam itu. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami tujuan dari puasa itu sendiri gitu kan. Maka kalau kita benar-benar memahami tujuan dari puasa itu sendiri, ya gua rasa sih kita nggak akan merasa paling benar. Nah, kalau kita sudah merasa apa ya, sudah merasa bahwa diri ini bukan yang paling benar, maka kita sebenarnya di situ juga sudah tiba kepada salah satu posisi yang disebut dengan takwa kalau menurut gue pribadi gitu kan. Karena apa? Karena menjadi orang yang apa ya, yang rendah hati, terus kemudian nggak merasa diri paling benar gitu, nggak mengaku bahwa surga itu hanya milik kita gitu kan. Eh, Tidak mengklaim-klaim semacam itu juga salah satu bentuk ketakwaan kalau menurut gue gitu teman-teman gitu kan. Karena itu semua itu kan dilarang oleh Allah gitu, dilarang, maksudnya Allah itu kan melarang kita untuk merasa diri paling benar gitu itu. Terus kemudian juga kita nggak boleh apa ya, angkuh, terus kemudian apa segala macam, pokoknya banyak hal yang Allah larang gitu kan sebenarnya, yang mungkin kita tanpa kita sadari kita sering melupakannya seperti itu gitu kan. Kadang-kadang kan kita di dalam hidup, ketika kita merasa sudah benar itu kadang-kadang kita jadi lupa gitu kan untuk mengontrol diri kan seperti itu gitu kan. Nah, padahal Allah sendiri saja gitu kan, kalau bukan gua mengatakan bahwa Allah salah sangka, enggak. Menurut riwayat gitu kan, gua pernah baca salah satu kisah gitu kan. Ketika zaman Nabi Musa itu ada salah satu keluarga yang sangat miskin seperti itu gitu kan, suami istri yang miskin gitu kan. Nah, dengan kemiskinannya itu mereka ya bisa dibilang cukup taat gitu kepada Allah gitu kan. Dan kemudian dengan itu semua ya bisa dibilang sebagai manusia mereka merasa lelah gitu kan menjadi orang yang miskin. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa dan mengadu kepada Nabi Musa untuk dimintakan kepada Allah agar mereka bisa hidup lebih baik gitu kan. Maksudnya bisa menjadi kaya seperti itu. Dan kemudian Allah sendiri mengabulkan permintaannya Nabi Musa gitu. Pengaduan Nabi Musa itu pengaduan si ibu itu kepada Nabi Musa dan pengaduan Nabi Musa kepada Allah itu ditanggapi oleh Allah, dan Allah berkata bahwa dia akan memberikan kekayaan kepada suami istri yang tadi itu gitu kan. Tapi tidak lama Allah mengatakan hanya 1 tahun saja gitu kan. Dan Musa menyampaikan kabar itu kepada si perempuan itu dan suaminya seperti itu, kepada katakanlah suami istri itu. Dan setelah mereka kaya gitu kan, dengan rezeki yang mereka tidak sangka-sangka gitu kan. Nah, ini kalau bicara soal rezeki yang tidak disangka-sangka, ya memang benar kalau kita bicara dari segi ketakwaan, memang kita tidak akan pernah tahu besok kita akan menjadi apa dan seperti apa kan seperti itu gitu kan. Karena setiap orang memiliki kawan, setiap orang pernah berbuat baik, setiap orang memiliki relasi, dan setiap orang juga punya kisah di dalam hidupnya. Kita nggak pernah tahu gitu kan dari mana dan bagaimana cara Allah itu memberikan jalan kepada kita agar kita bisa secara mendadak lah atau apapun itu, ya bagi dia tidak ada yang tidak mungkin gitu ya sebagai orang beriman seperti itu teman-teman gitu kan. Kan patokannya ya ayyuhalladzina amanu tadi, beriman kan seperti itu gitu. Bukan ya ayyuhalladzina muslimun gitu kan, bukan kayak orang-orang muslim kan, nggak begitu ya. Nah, jadi kembali ke kisah tadi bahwa bagi orang yang beriman tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu kan. Itu sangat diakui oleh orang-orang yang beriman kan seperti itu. Kemudian si ibu itu benar-benar menjadi kaya. Kemudian istri si suami itu atau si suami istri itu, si istrinya mengatakan begini, mungkin kalau disimulasikan ibaratnya dia berkata pada suaminya, Pak, kita ini hanya dikasih kekayaan oleh Allah itu cuma 1 tahun gitu kan, maka kita manfaatkan kekayaan ini untuk berbagi gitu, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Akhirnya mereka selama 1 tahun itu atau selama mereka kaya itu, ya pekerjaan mereka tuh membantu orang-orang yang membutuhkan, benar-benar membantu orang-orang yang membutuhkan gitu, sampai mereka membangun tempat-tempat singgahnya para musafir dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal baik itu dia terus lakukan seperti itu, karena dia mengetahui setelah 1 tahun dia akan miskin kembali gitu kan. Jadi dia manfaatkan kekayaannya itu untuk menolong orang lain. Menarik komitmen moral dari cerita ini salah satunya adalah bahwa dia itu menerima dan pasrah kepada Allah dan tidak merasa bahwa dirinya itu apa gitu loh, enggak, maksudnya jadi dia itu merasa bahwa ya segala sesuatu memang cuma sekedar titipan, kebenaran, pengetahuan, ilmu, kesadaran dan sebagainya itu hanya titipan dari Allah gitu kan. Dan kalau misalnya kita benar-benar menjaga itu semua, kita benar-benar ibaratnya itu semua tuh digunakan untuk hal-hal yang baik, maka Allah pasti akan memberikan itu semua lebih daripada apa yang kita bayangkan kan seperti itu gitu kan. Nah, jadi harta itu sendiri juga mungkin kita bisa tarik kepada diri kita sekarang, berapa juta kitab yang kita hafal, berapa ayat yang kita hafal, terus kemudian juga berapa banyak pengetahuan kita, itu juga bentuk titipan dari Allah gitu. Nah, dengan pengetahuan itu, hendaklah kita tuh menjadi pribadi yang sebenarnya bisa bisa menjadi penengah di antara yang berselisih gitu, bukan menjadi bagian di antara yang berselisih seperti itu gitu. Maka hal itu akan membuat Allah akan lebih cinta, menurut gue kan seperti itu gitu kan. Nah, kembali ke si orang kaya ini juga, setelah 1 tahun dia nggak kunjung miskin gitu kan.
Sampai Musa alaihissalam dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mungkin ibaratnya kenapa Allah mengingkari janji seperti itu gitu kan. Padahal kebenarannya bukan Allah mengingkari janji gitu kan. Karena bagi Allah tidak ada janji dan tidak ada sumpah gitu kan. Kalaupun ada janji dan sumpah bagi dia sah-sah aja kan untuk dilanggar gitu kan. Siapa yang mau membantah dia kan orang-orang beriman gitu kan ya. Nah, kemudian setelah Musa bertanya kepada Allah, Allah menjawab gitu kan. Kata Allah, sesungguhnya aku hanya memberi satu pintu rizki kepada mereka gitu. Dan setelah 1 tahunnya pintu rizki itu akan habis gitu kan. Tetapi mereka membukakan ribuan pintu rizki gitu kan, puluhan mungkin sedikitnya gitu kan, atau beberapa pintu rizki seperti itu teman-teman. Jadi dengan kebaikan-kebaikannya itulah dia itu, atau katakanlah si keluarga itu, dia menjadi tetap kaya gitu. Dan Allah juga mengatakan kepada Musa bahwa aku malu gitu ketika melihat hambaku yang lebih mulia, terus kemudian hambaku yang benar-benar rendah hati seperti itu gitu kan, baik dan penolong gitu kan, dan dia sangat peduli kepada hamba-hambaku yang bisa dibilang apa ya, maksudnya Allah tuh hamba-hambaku yang miskin lah, katakan seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi Allah tetap menjaga kekayaannya itu gitu kan. Nah, sekarang seperti yang ibaratnya kembali ke masalah puasa tadi, boleh dibilang ini agak kurang nyambung, enggak juga teman-teman gitu kan. Harta itu, pengetahuan juga titipan dari Allah, harta dari Allah gitu. Bisa aja kan suatu waktu Allah ambil itu semua gitu, dan kita tidak ingat sama sekali tentang apa-apa yang kita ketahui, kan bisa saja kan seperti itu. Jadi semua pengetahuan, semua apapun yang kita miliki itu kita gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan gitu loh. Kita untuk bisa mendamaikan kegaduhan di dalam suatu keadaan, dalam lingkungan maupun di dalam diri seseorang gitu. Seperti misalnya begini, kalau ada seseorang yang sedang bertengkar dengan dirinya gitu kan, antara tetap di jalan Allah tetapi dengan keadaan, dengan ujian yang sangat berat gitu kan, dengan tekanan ekonomi yang sangat berat gitu kan, ataukah dia harus keluar dari kebenaran Allah dengan demi untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan yang mereka yang ada pada hasrat mereka gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri gitu kan, memutuskan untuk merampok segala macam gitu kan. Nah, bagaimana itu semua bisa diredam gitu kan? Ya tentu saja orang yang punya harta kekayaan dari Allah itu dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk harta itu harus membantu mereka gitu kan. Yang memiliki pengetahuan ya harus menyadarkan mereka gitu kan, bahwa Allah tidak akan mungkin diam gitu kan selama kita mau berupaya. Kemudian yang kaya juga harus sama gitu, membantu mereka gitu kan. Berikan pada mereka apa-apa yang mereka butuhkan gitu kan. Kan kaya kan gitu kan. Dan orang-orang yang ibaratnya yang nggak punya apa-apa itu juga keinginannya biasanya biasa-biasa aja gitu kan. Bagi si kaya itu bahkan bukan keinginan seperti itu gitu kan. Misalnya gini, si kaya itu hanya ingin makan seminggu sekali gitu, makan ayam seperti itu. Sehari-harinya dia cukup, yang penting bisa dapat nasi aja gitu kan. Bagi si kaya kan hal semacam ini bukan impian gitu kan, bukan keinginan gitu kan, karena mereka sudah tidak perlu lagi menginginkan hal itu gitu kan. Nah, kembali kepada pembahasan puasa juga. Sebenarnya kita berpuasa juga di sini kalau lillahi ta'ala, kalau misalnya kita ikhlas, kita juga sudah tidak perlu lagi mengharapkan apa-apa. Kita jalankan saja tugas kita sebagai manusia, gitu kan. Yang diutus hanya untuk beribadah, ya sudah gitu, tanpa mengharapkan apa-apa kan gitu kan dari Allah gitu kan. Kenapa kita nggak boleh berharap? Bukan artinya kita tidak butuh, karena Allah itu sudah pasti akan menepati janjinya. Nggak mungkin Allah tidak menepati janjinya gitu. Mungkin jika pun ada yang tidak ditepati oleh Allah, itu janjinya itu seperti yang tadi itu gitu kan. Jadi ada syarat-syarat gitu kan. Ketika orang itu ibaratnya hanya dikasih rumus oleh Allah bahwa dari satu pintu rezeki kau hanya akan bisa kaya, atau aku hanya bisa menitipkan kekayaan kepadamu itu dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi kalau orang itu terus membuka pintu rezeki yang lain, maka ya Allah juga, kalau orang Sunda bilang elah geleng gitu kan, maka Allah sendiri juga ya sudah gitu kan. Toh dia sendiri yang telah berupaya membuka pintu-pintu rezeki gitu kan, maka kewajiban Allah memberikan rezekinya kepada dia kan, seperti itu gitu kan. Oke, kembali kepada kita soal salah dan benar tadi gitu kan. Nah, gue bilang gue di sini dari awal juga bukan mau bicara soal salah benar gitu kan, tapi kita di sini mau bicara soal bagaimana dengan puasa Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita gitu kan. Kualitas ketakwaan kita itu salah satunya misalnya kalau orang memiliki tingkat ketakwaan yang cukup tinggi, toleransinya juga tinggi. Terus kemudian dia itu biasanya tidak yakin ketika dia makan itu akan nikmat gitu kan. Ketika dia menyadari atau merasakan bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang masih belum menemukan makanan gitu kan. Seperti itu salah satu bentuk orang-orang yang bertakwa, seperti itu teman-teman. Jadi bicara soal takwa ini nggak sesederhana itu, maksud gue begitu teman-teman ya.
gimana ya, intinya orang yang senang berbagi, membantu sesama seperti itu dengan kemampuannya, sekejangkaunya seperti itu juga bentuk apa namanya, ketakwaan seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berpuasa tamat selama 1 bulan gitu kan, di dalam 1 tahun berarti kan kita 11 bulan ya sisanya ya. Nah itu tuh untuk membuktikan gitu kan, selama kita Ramadan kita mampu menahan kepalan tangan untuk tidak menyakiti orang lain dengan fisik seperti itu, maka selama 11 bulan itu kita ditantang gitu kan. Bukan ditantang ya, kita dituntut untuk membuktikan itu semua gitu kan. Jadi kalau misalnya setelah 1 bulan kita berpuasa, selesai kita berpuasa, ya kita kembali lagi kepada hal-hal yang ibaratnya, atau katakanlah kita monoton gitu, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Ya kita kalah sama ulat gitu kan. Ulat aja dia berpuasa gitu kan, panas kan gitu kan. Kan katanya Ramadan ini kan hari pembakaran kan seperti itu ya. Itu ulat itu akibat panas gitu kan, dia bisa menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang, dia bisa menjadi indah gitu. Dari tadinya yang menggelikan menjadi indah, itu kan keren gitu. Nah kita juga harus, kalau bisa harus seperti itu, dari tadinya yang menggelikan harus menjadi indah gitu kan. Ya tapi kan manusia itu sebaik apapun tetap akan ada yang membenci gitu, seperti apa gitu. Ya sama, kupu-kupu juga seindah apapun kupu-kupu ya tetap ada juga sih orang yang tidak suka kan seperti itu gitu kan. Tapi gua rasa sih sangat minus kan seperti itu gitu kan. Rasul gitu kurang gimana, tetap aja ada yang membenci seperti itu. Ya itu kan manusia gitu kan. Tapi persoalannya tidak ke situ gitu kan. Maksud gua adalah kita tidak usah mementingkan itu semua. Yang terpenting kita adalah dari waktu ke waktu kita harus benar-benar ikhlas dan harus benar-benar ada niat di dalam diri kita untuk berubah dari waktu ke waktu. Itu aja sih intinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita dalam memulai puasa aja kita udah ribut gitu, saling merasa paling benar satu sama lain gitu kan, menghujat pihak-pihak lain gitu kan, membuat menunjukkan sikap-sikap arogansi gitu kan, terus ngotot pengen dihargai gitu kayak orang yang nggak pernah dihargai kayak gitu kan, atau katakanlah mungkin ya sebenarnya bahasa sederhananya gini, kalau orang yang ingin dihargai itu berarti dia tidak dihargai kan seperti itu gitu kan. Kalau orang sudah dihargai gitu kan, dia tidak ingin dihargai lagi. Orang dia sudah dihargai itu ngapain dia nuntut harga kan seperti itu gitu ya. Terus berpuasa ini juga kalau menurut guru gue gitu kan, Mbah Nun dia mengatakan sebenarnya kan kita berpuasa itu belajar untuk menghargai orang lain gitu, bukan belajar bukan menuntut dihargai oleh orang lain kan. Ini sangat masuk akal kalau menurut gue dan ini keren gitu kan menurut gue ya. Gitu teman-teman. Jadi semoga dengan berpuasa, dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak kedepannya kita tidak menjadi pribadi yang merasa paling benar seperti itu gitu kan. Dimanapun kita di posisi manapun kita nggak boleh merasa yang paling benar karena itu nggak baik gitu kan. Bukankah iblis juga dikutuk oleh Allah itu gara-gara merasa paling kan seperti itu. Jadi jangan merasa paling gitu kan. Ya kalau merasa paling buruk sih boleh gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman gitu kan. Ya merasa paling buruk untuk evaluasi diri seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi begitu yang bisa gua sampaikan gitu kan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.